juga ya ini dan rekam. Itu awalnya aja. Habis itu langsung geser. Tinggal di akhir aja. Oh, sudah selesai. Hari Sabtu Tinggal aja ya. Oh iya, makasih ya. ngaji ane itu Mas Dewa itu di situ ngaji Dewa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wa ala alihi wa sahbihi Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita baca guys tentang cara menghasilkan atau cara meraih akhlak yang baik, cara meraih sikap yang tengah-tengah antara dua akhlak yang jelek, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Yang pertama adalah dengan fitrah, kecenderungan manusia itu baik, fitrah. Dan yang kedua, cara meraihnya adalah dengan iktisab, upaya atau usaha. Insyaallah kemarin sudah kita baca. Ada dua untuk meraih sikap pertengahan, sikap yang baik, sifat yang baik. Pertama dengan fitrah, menjaga fitrah, dan yang kedua dengan iktisab atau upaya, usaha untuk meraih sifat baik itu. Nah, kemudian kita juga sudah baca pengertian dari riyadhah atau melatih jiwa atau mendidik jiwa. Kemarin sudah kita baca pengertiannya. Hari ini, sore ini bisa kita lanjutkan berikutnya contoh-contoh dari melatih jiwa, dari riyadhah. Nah, contoh berikutnya adalah wa kadzalika man aradat tawadhu'a takallafa af'alal mutawadhi'ina wa kadzalika jami'ul akhlaqi jami'ul akhlaqi al mahmudati fa inna lil adati atharon fi dzalika kama anna man aroda an yakuna katiban
ta'ata fi'lal kitabati au faqihan ta'ata fi'lal fuqaha'i minat tikrari hatta yan'atifu ala qalbihi sifatul fikhi illa annahu la yanbaghi an yatluba ta'thira dzalika fi yaumaini au salasatin wa innama yu'assiru ma'ad dawami kama la yatlubu fin numuwi uluwal qamati fi yaumaini au salasatin walid dawami ta'thirun azimun. Kita lihat dari depan. Wa kadzalika, dan begitu pula man, siapa atau orang yang aroda, ingin
at-tawaddu'a, orang yang menginginkan tawadhu atau rendah hati, dan begitu pula orang yang ingin rendah hati, takallafa, maka dia harus memaksa diri, takallafa, atau melatih diri, memaksa dirinya, af'al, melakukan perbuatan af'al, perbuatan al-mutawadhi'ina, orang-orang yang rendah hati. Kalau kita ingin memiliki akhlak rendah hati, maka kita harus melatih diri kita, memaksa diri kita untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah tawadhu, sudah rendah hati. Wa kadzalika, tadi sudah kita baca kadzalika, dan begitu pula jami'ul akhlaqi, semua akhlak al-mahmudah yang terpuji, fa inna, maka sesungguhnya, fa inna, maka sesungguhnya lil adati, kebiasaan itu, lil adat, adat, kalau bahasa Indonesianya adat kebiasaan. Jadi adat itu artinya kebiasaan. Indonesia menjadi satu, adat kebiasaan. Lil adati, bagi kebiasaan itu, atharon, pengaruh, fi dzalika, dalam hal itu, dalam pembentukan akhlak terpuji, dalam pembentukan akhlak mulia. Kebiasaan itu memiliki pengaruh yang kuat bagi pembentukan akhlak mulia. Kama, sebagaimana, anna, bahwasanya, man, siapa, man aroda, tadi sudah kita baca nggih, aroda, siapa yang ingin an yakuna, menjadi, an yakuna, siapa yang ingin menjadi, yakuna, menjadi katiban, penulis atau sekretaris, ta'ato, maka dia harus membiasakan diri, melatih diri, ta'ato, melatih diri atau membiasakan diri, fi'la, aktivitas atau perbuatan, harus melatih diri untuk melakukan perbuatan al-kitabati, menulis. Kalau orangnya jadi penulis, ya dia harus melakukan aktivitas menulis gitu ya. Bercita-cita jadi penulis tapi tidak pernah menulis, nggak akan pernah jadi seorang penulis. Jadi ta'ato, dia harus melatih diri. Ta'ato apa? Melatih diri apa? Fi'lal kitabah, latihan menulis gitu. Kalau ingin menulis buku, ya dimulai dari latihan menulis 1 paragraf, 2 paragraf, dan seterusnya dilatih. Itu namanya ta'ato. Ta'ato fi'lal kitabati. Kalau orang ingin jadi seorang penulis, harus melatih diri fi'la, perbuatan-perbuatan al-kitabati yang berhubungan dengan menulis. Au faqihan, atau orang ingin menjadi faqih. Faqih itu orang yang ahli fikih. Faqihan itu ahli fikih.
ta'ata, maka dia harus melatih diri. Ta'ata tadi sudah kita baca ya. Ta'ata, maka dia harus melatih diri fi'lal fuqaha'i, melatih diri perbuatan-perbuatannya ahli fikih. Al fuqaha itu para ahli fikih. Kalau satu ahli fikih namanya faqihun. Sama dengan alimun, itu seorang alim. Tapi kalau banyak orang alim namanya ulama'u. Sama dengan fuqaha'u, yaitu para ahli fikih. Apa yang biasa dilakukan oleh ahli fikih itu minat tikror, min dari atikror, mengulang-ulang. Jadi orang ahli dalam persoalan fikih itu karena dia sering mengulang-ulang materi-materi fikih, terus diulang-ulang, maka dia kemudian menjadi seorang ahli fikih. Hatta, sehingga yan'atifu, condong, sehingga condong ala qalbihi, di atas hatinya. Condong apa? Sifatul fikhi, sifat fikih, ya, sifat seorang yang paham. Illa, hanya saja, annahu, dirinya, layan bagi, la, tidak, yan bagi, sepantasnya, hanya saja dirinya tidak sepantasnya an yatluba, untuk meminta atau menuntut taksiro, dampak atau pengaruh, dampak atau pengaruh, zalika, pengaruh hal itu, fi yaumaini, dalam 2 hari, au salasatin, atau 3 hari. Nah, kalau ingin menjadi seorang ahli fikih tidak ada cara instan 2 hari menjadi ahli fikih, 3 hari menjadi ahli fikih. Begitu juga menjadi seorang penulis, tidak ada cara instan untuk menjadi seorang penulis. Semuanya harus ta'ato, butuh latihan yang terus menerus untuk menjadi seorang penulis. Maka tidak sepantasnya kalau seseorang itu ingin memperbaiki akhlaknya, kemudian 2 hari 3 hari sudah terlihat akhlak yang bagus. Tentu tidak seperti itu. Wa in nama, lanjutannya di situ, wa in nama, dan sesungguhnya yu'athiru, itu memberi pengaruh atau memberi dampak. Kalau dampaknya namanya taksirun atau pengaruh, tapi kalau memberi pengaruh namanya yu'athiru. Yu'athiru ma'ad dawam, ma'a bersama, ad-dawam continue atau terus menerus.
Nah ini yang jadi persoalan itu seringkali karena harus terus menerus itu orang mungkin tidak bisa istiqomah, tidak bisa continue. Nah, kelemahan manusia itu biasanya kontinuitas terus menerus itu yang susah. Harus ada orang-orang yang bisa membantu untuk menjaga terus menerus atau continue dalam kebaikan. Kama sebagaimana la tidak yatlubu. Nah yatlubu tadi sudah kita baca di atas, sebagaimana tidak menuntut atau tidak meminta fin numui fi dalam an-numui. An-numu itu pertumbuhan, uluwi tinggi, alqomah itu fisik. Sebagaimana seseorang itu tidak boleh menuntut atau meminta pertumbuhan tinggi fisiknya itu fi yaumaini dalam 2 hari, yaumaini 2 hari, au salasaten atau 3 hari. Jadi akhlak itu sama dengan pertumbuhan fisik. Fisik itu tidak bisa secara instan kemudian orang menjadi tinggi. Dia butuh waktu yang panjang untuk menjadi tinggi. Maka kelanjutannya di sini walid dawami. Nah, dawam tadi sudah kita baca juga, dawam. Ad-dawam kontinuitas atau terus menerus. Walid dawami, dan bagi terus menerus atau kontinuitas itu taksir tadi juga sudah kita baca. Taksir pengaruh, azim besar. Kontinuitas melakukan sesuatu itu akan memberikan pengaruh yang besar. Maka kalau dalam kaidah menulis Arab, latihan menulis Arab itu ada kaidah satu kali 100 itu lebih baik daripada 100 kali 1. Sehari nulis, latihan nulis tapi 100 baris itu kurang baik. Lebih baik adalah sehari 1 baris tapi sampai 100 hari gitu. Nah itu makanya ad-dawam, kontinuitas terus menerus itu taksirun azim, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan. Maka di sini ada beberapa istilah yang mungkin perlu kita catat. Ada dawam itu kontinuitas. Maka kalau dalam pendidikan kita tidak bisa meraih, menuntut, meminta hasil pendidikan itu instan dalam waktu sekejap menjadi baik. Itu mestinya tidak seperti itu. Nah kemudian lanjutannya wakama layan bagi an yustahana biqalilit ta'ati fa inna
dawamaha yu'assiru fa inna dawamaha yu'assiru wa kadzalika la yustahanu biqalilin minadzunubi biqalilin minadzunubi. Kama tadi sudah kita baca juga ya, kama sudah, layan bagi juga sudah, kama sebagai mana, layan bagi tidak sepantasnya, sebagaimana tidak sepantasnya an yustahana untuk meremehkan qalilun sedikit, tidak sepantasnya untuk meremehkan dengan yang sedikit atau ketaatan. Fa inna dawamaha yu'assir, karena sesungguhnya dawam, kontinuitas, ha itu kembalinya nya, ha itu artinya nya, kontinuitasnya, nyanya kembali ke qalilu taat, sedikitnya taat. Kontinuitas sedikit ketaatan itu yu'assiru, akan memberikan pengaruh. Jadi kalau sedekah 2000 tapi mungkin rutin, itu la yustahanu, layan bagi an yustahanu. 2000 itu tidak boleh untuk disepelekan ya misalnya. Tapi karena dia dawam, kontinuitas itu. Atau orang sekedar memberi salam, assalamualaikum. Tapi kalau dia kontinuitas terus, itu yu'assiru, akan memberikan dampak. Kalau ada amalan-amalan yang dianggap itu amalan-amalan yang besar, tahajud itu kan orang berpikiran wah itu sesuatu yang sangat-sangat bagus sekali gitu. Tapi mungkin sekedar zikir yang kecil-kecil gitu ya, misalnya subhanallah gitu, mungkin orang tidak begitu perhatian karena mungkin cuma dianggap sekedar zikir. Biasa kan kita mungkin sering ditanya ya kalau dalam forum-forum, siapa yang rajin sholat tahajud, karena itu dianggap sesuatu yang sangat besar gitu ya. Nah sementara ini yang kecil-kecil itu kadang seringkali diremehkan. Memang ya besar penting, besar kalau bisa kontinu juga bagus, tapi kalau besar hanya sesekali itu mungkin asarnya, pengaruhnya itu lebih baik yang sedikit-sedikit tapi terus. Kalau di hadis sebaik-baik amal adalah khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang paling dawam, paling kontinu walaupun itu amalannya sedikit. Nah ini taksir, kaidah dalam pembentukan akhlak ya. Kaidah dalam pembentukan akhlak. Terus selanjutnya wa kadzalika. Kadzalika itu juga sudah sering kita baca nih ya. Kadzalika nggih. Kadzalik sebagaimana begitu pula, nah gitu. Sebagaimana atau begitu pula kadzalik.
Begitu pula sebagaimana la yustahanu tadi sudah kita baca. La yustahanu tidak sepantasnya untuk juga meremehkan. Yustahanu meremehkan. Biqolil, qolil tadi sudah kita baca nih. Sedikit minal dzunub itu dosa. Juga tidak sepantasnya meremehkan dosa-dosa yang sedikit, dosa-dosa yang kecil. Tapi kenapa? Kalau itu dawam, kalau terus-menerus jadi persoalan dosa-dosa kecil. Tapi kalau sesekali, namanya manusia sesekali berbuat dosa kecil itu. Tapi kalau bohong lah, cuman bohong aja, tapi besok bohong lagi ya itu namanya berarti meremehkan dosa-dosa kecil yang terus menerus. Tapi kalau sesekali, namanya manusia sesekali kadang berbuat salah, sesekali kadang tergelincir dalam apa. Tapi kalau terus menerus itu yang yu'athir, karena akan memberikan pengaruh. Nah, ini apa artinya? Mendidik akhlak itu butuh waktu yang terus menerus, meskipun itu sedikit. Nah, sedikit ini harus kita jaga terus menerus untuk menjadikan akhlak al-mahmudah, akhlak yang mulia gitu. Kemudian bisa kita lanjut mungkin satu paragraf lagi sebelum selesai, atau mungkin kita cukup saja barangkali sampai sini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di beberapa kesempatan yang lain ya, termasuk ngaji ini sedikit satu paragraf, tapi kalau sampai bertahun-tahun ya mungkin lebih baik. Memang susah. Dulu saya di Mendungan itu dengan ibu-ibu yang sepuh-sepuh. Ya kalau di pasar dia jualan apalah gitu ya, atau yang apa gitu, kadang dibetulin ujung ayat ngaji yang pertama, dibetulin sudah betul, lanjut bu, lanjut itu ya, nanti diulang lagi dari depan, ya salah lagi. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh itu sekarang ya sudahlah, yang penting semangat ngaji aja dan terus menerus. Wah itu ya lama bertahun-tahun itu ya, sudahlah penting ya. Tapi lama-lama kelihatannya juga semangat ya, bisa lah gitu ya. Itu ngaji terjemah per kata juga, ngaji Quran diterjemah per kata. Itu udah berapa juz dulu ya. Terus habis itu saya nggak sempat lagi karena udah habis kuliah, waktunya udah nggak ada ya. Bubar, nggak tahu sekarang mestinya masih terus berlanjut, dulu ada yang menggantikan. Itu per kata, itu terjemah per kata sudah sampai berapa juz gitu ya. Tapi kita baca dulu awalnya, kita baca bareng-bareng, yang salah kita betulin gitu. Baru nanti kita terjemah per kata gitu. Tapi bertahun-tahun. Mudah-mudahan seperti kita ini juga sedikit, tapi mungkin bisa rutin bertahun-tahun akan membentuk. Nah, saya juga belajar terus, masih mencoba untuk baca. Saya baca satu hadis kadang nggak paham. Sekali baca nggak paham, harus mencari penjelasan syarahnya. Ini maksudnya apa sih gitu ya, baru kita cari terus itu barangkali mungkin ada yang mau sharing, monggo sebelum kita akhiri karena sudah isya juga nih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.